Fintech DK sebagai pasca tahun 2025. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang para anak Zainuddin di Sekolah SMK Donald Kabupaten. Sebelum kita mengawali kegiatan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menuju Pak Ahmad untuk syarat agama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur kami aturkan kepada-Mu Bapa atas rahmat dan karunia yang memberikan kepada kami, sehingga dari pagi hingga siang hari ini kami dapat berkumpul kembali di dalam ruangan satu ini dalam melaksanakan baik on the job training yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Setelah ini acara berikutnya yaitu sambutan dari Gubernur Kepala Sekolah pada Gubernur Yolanda Sukaryoto STMPD, kami persilakan. Terima kasih Pak. Dan saya dengan Bapak Zainuddin, Bapak Guru karyawan dan Pak Soek, selamat siang. Selamat siang, maaf, pagi, siang dan makin yang penting doa kami sehat-sehat semua dan juga bagus. Pada kesempatan siang hari ini, Dokter menyampaikan bagi praktek baik best practice terkait dengan pendampingan BK di SMK dengan SMK Donald ini juga bagaimana kita belajar dari proses pembelajaran yang benar. Ini baru marak dari kepala sekolah, guru, baik produktif non produktif sampai ke BK itu baru kejar-kejaran pembelajaran pendalaman pembelajaran mendalam. Cuma belum dalam. Maka silakan Pak dibagi apa yang sudah dibuat di sini. Silakan kita bisa menginspirasi yang lain. Yang bisa nanti Pak Ahmad bisa menyampaikan untuk lain atau ada yang baik di lingkungan juga silakan bawa saja buka saja boleh menyatakan baik di lingkungan. Maka kita ada lagi menumbuhkan pola pikir yang berkembang itu juga salah satu hal pokok di PM itu kan growth mindset. Pola pikir tersebut saya BK itu pegang peran penting bagaimana fungsi BK untuk bisa memberikan sedikit mengurangi pola-pola yang berpikir tetap fix saja. Saatnya jam ke-7 dimulai. Karena kecenderungan kita baik Bapak Guru maupun siswa itu umumnya kita akan dididik untuk selalu berpikir tidak tetap. Belum bisa menggunakan maka muncullah salah satu teori yang belum aja kebanyakan. Maka bagaimana nanti fungsi BK juga cara menuju apa sudah dengan jelas dan pada yang lain. Kita juga sudah mencoba Pak Pras, selamat sukses untuk melaksanakan sini. Saya jawab penting. Bukan penting. Kalau kami di sini, akan disuruh di sini. Sekali lagi selamat sukses dan berlanjut. Tuhan memberkati. Amin. SMK bisa. Baik, terima kasih kepada Yolanda Sukaryoto yang sudah membuka atau memberikan sambutan untuk kami melaksanakan PJL on the job training
Sebagai tindak lanjut kami mengikuti Bimtek yang ada di BPTK, kami diminta untuk membuat rencana on-the-job learning dan maksimal memilih 2 jurus. Jadi saya memilih jurus yang pertama yaitu mengenali potensi. Kegiatannya yaitu mengenali bakat dan potensi dari murid kelas 10 SMK Leonardo Klaten. Tujuan membantu murid mengembangkan diri secara optimal, memilih jalur pendidikan dan karir yang sesuai, meningkatkan motivasi belajar serta membangun rasa percaya diri. Sasarannya 36 murid kelas 10 Teknik Mekatronika B SMK Leonardo Klaten. Deskripsi kegiatan ini berupa layanan bimbingan klasikal di kelas 10 Teknik Mekatronika B SMK Leonardo Klaten. Pelaksanaan kegiatan Kamis 25 September 2025 pukul 12.40 sampai dengan 13.30. Yang kedua, implementasi jurus ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Kami memakai layanan kita konseling individu dan resiliensi ini. Konseling individual untuk menumbuhkan resiliensi murid. Tujuan membentuk individu yang tangguh, berintegritas dan mampu menghadapi tantangan hidup serta memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat positif bagi diri sendiri, masyarakat dan bangsa. Sasaran konseling berinisial G, murid kelas 11 SMK Leonardo Klaten. Deskripsi kegiatan ini berupa layanan konseling individual. Pelaksanaan kegiatan Kamis 6 Oktober 2025 pukul 9 sampai dengan pukul 10 di ruang kita. Saya akan melaporkan yang jurus pertama terlebih dahulu kepada Bapak Ibu, yaitu tentang mengenali potensi. Nama kegiatan mengenali bakat dan potensi diri murid kelas 10 Teknik Mekatronika B SMK Leonardo Klaten. Tujuan membantu murid mengembangkan diri secara optimal, memilih jalur pendidikan dan karir yang sesuai, meningkatkan motivasi belajar serta membangun rasa percaya diri. C. Sasaran 36 murid kelas 10 Teknik Mekatronika B SMK Leonardo Klaten. D. Pelaksanaan kegiatan Kamis 25 September 2025 pukul 12.40 sampai dengan 13.40. Deskripsi kegiatan tahapan awal atau pendahuluan. Kami sebagai guru BK membuka dengan salam dan berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, membina hubungan baik kepada murid sehingga tercipta hubungan dengan baik atau ikatan emosional terlebih dahulu. Yang C, menyampaikan tujuan-tujuan khusus, tujuan-tujuan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan mengenali potensi dari murid tersebut yang ada di kelas 10 Teknik Mekatronika B. D. Memberikan langkah-langkah kegiatan tugas dan tanggung jawab peserta didik. Yang E. Kontrak pelayanan. Sebelum kami memberikan layanan klasikal, kami menyampaikan kontrak layanan terlebih dahulu. Kita sepakat berapa menit atau berapa jam, dan ada kesepakatan bahwa kita 1 jam pembelajaran atau 45 menit. Yang F, guru BK menanyakan siapa peserta didik melaksanakan kegiatan dan memulai ke tahap inti. Sebelum saya menyampaikan kegiatan, saya menanyakan sudah siap atau belum kepada para murid. Kalau sudah, kami langsung menuju ke materi atau tahap inti. Yang kedua, tahap inti kegiatan murid mengamati tayangan slide PPT. 2. Mendengarkan penjelasan dari guru BK. 3. Melakukan brainstorming atau curhat pendapat. 4. Membuat hasil refleksi berkaitan dengan mengenali potensi. B. Kegiatan guru BK menayangkan media slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi layanan budaya literasi di sekolah. 2. Mengajak peserta didik untuk brainstorming atau
3. Memberi tugas. 4. Menjelaskan cara mengerjakan tugas. 5. Mengevaluasi hasil diskusi peserta didik. 6. Membuat catatan observasi selama proses pelayanan. Tahap ketiga, peserta didik menyimpulkan hasil kegiatan. Setelah saya memberikan layanan itu, saya meminta salah satu dari murid tersebut untuk menyampaikan hasil apa yang sudah mereka dapatkan untuk presentasi ke depan. Yang B, peserta didik merefleksi kegiatan dengan mengungkapkan kemanfaatan dan kebermaknaan kegiatan secara lisan. 3. Guru BK memberi penguatan dan rencana tindak lanjut. 4. Guru BK menutup kegiatan layanan dengan mengajak peserta didik atau murid berdoa atau bersujud dan mengakhiri dengan salam. Alasan saya memilih jurus pertama yaitu dengan jurus mengenali potensi ini sangat cocok saya terapkan untuk murid kelas 10 karena masih beberapa bulan berada di SMK Leonardo, jadi masih lama waktunya untuk menggali potensi yang ada pada pribadi anak tersebut. Dengan menggunakan jurus mengenali potensi, maka murid dapat meningkatkan kesadaran diri, meningkatkan motivasi, mengembangkan karir, meningkatkan kepercayaan diri dan mengembangkan diri. Ngantuk Bapak, udah Bapak Ibu. Mohon untuk berdiri terlebih dahulu dan kita untuk tes breathing. Udah Bapak Ibu, jika saya bilang dikasih apa, nanti Bapak Ibu menjawab dengan dikasih cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, aku cinta kamu.
Media. Tahap kegiatan, tahap awal, pembinaan hubungan. Guru BK menyampaikan salam pembuka dan menerima konseling dengan sikap terbuka dengan mempersilahkan guru. 2. Guru BK menanyakan kabar kepada konseling. 3. Guru BK menanyakan tujuan melakukan konseling individu. 4. Guru BK mengajak konseling untuk berdoa bersama. B. Penetapan struktur konseling. Guru BK menjelaskan proses konseling individu. 2. Guru BK menjelaskan peran konselor dan konseling. 3. Guru BK menjelaskan asas-asas yang digunakan dalam proses konseling individu, yaitu asas kesukarelawan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Kami sebagai guru BK memegang teguh 3 asas tersebut berbahagia. Dan 4. Guru BK mengajak konseling untuk menyepakati waktu proses konseling. Tahap ini identifikasi masalah. 1. Guru BK mendorong konseling untuk menyelesaikan perasaannya terhadap masalah yang dialami. 2. Guru BK menanyakan perasaan. 3. Guru BK meminta konseling mengidentifikasi sumber konflik. Penetapan tujuan. Guru BK menyampaikan tujuan yang akan dicapai agar lebih terarah dan menciptakan hubungan yang baik agar konseling memiliki rasa percaya diri untuk menyelesaikan masalah. Kemudian mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Kata kuncinya yaitu kecerdasan majmuk, gaya belajar, dan pengenalan minat dan bakat. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner dan kami share di grup pendataan untuk mengenali potensi diri yang ada pada Bunda Bapak Ibu. Pak, jawabnya dari Ibu. Monggo Bapak Ibu, mohon bantuannya untuk mengisi. Ditunggu 1 menit. Kita harus menunggu agar mendapatkan kepastian. Gimana Bu? Teman saya ini jatuh cinta pada anak saya. Menunggu dia, kira mau periksa di kamar, apa saya mengantar. Kok masih menunggu? Ditunggu 1 menit tapi bisa. 1 menit. Sudah bisa 1 menit, Pak, menunggu itu lama. Satu lagi mungkin dari Bapak Ibu yang masih muda. Monggo. Saya Pak. Oh iya, bisa. Saya masih muda. Semoga Bu Lili. Karena tadi Bapak menyebutkan masih muda, saya juga masih muda. Tadi setelah saya melihat hasil tipe saya itu agak membingungkan Pak. Agak membingungkan bagi saya sendiri. Keluarnya kok intrapersonal, interpersonal. Pertentangan ya. Jadi pertentangan dan membingungkan bagi saya. Setelah saya keluar hasil itu apa? Dari apa? Terus saya searching. Pekerjaan yang cocok untuk orang intra dan interpersonal. Saya akan, apakah saya tetap jadi guru sebenarnya Pak? Sesat nggak saya di sini? Ternyata saat saya searching itu pekerjaan yang cocok untuk orang yang intrapersonal dan interpersonal, salah satunya ada peneliti. Saya tak suka meneliti, apalagi di depan-depan saya tulis ya. Yang kedua, jadi guru, gitu kan? Pak, boleh cocok sudah di jalan yang tepat saya, gitu kan? Itu yang pertama refleksi saya. Yang kedua, bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam belajar dan menjalani karir. Itu tadi Pak, harusnya ini kan
kasih beri tepuk tangan buat ini baik Bapak Ibu, untuk asesmen tersebut nanti bisa digunakan pada murid atau murid yang kita sebagai wali kelas bisa share asesmen tersebut sehingga kita bisa mengetahui potensi atau kecerdasan apa yang dimiliki dari murid kita tersebut. Nah, kita mengetahui sejak awal, kita bisa
Mengapa daya lenting makin penting? Banyak sekali fenomena atau kasus yang sudah ada di kehidupan kita, bahwa anak-anak yang tidak mempunyai resiliensi maka hidupnya tidak akan kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Contoh, tak tahan dibully sebagai anak yatim siswa SD Banyuwangi. Sering diejek tak punya ayah, anak SD Banyuwangi tewas gantung diri. Siswa SMP bunuh diri saat berhenti disekap. Ini adalah contoh-contoh kasus yang anak tidak mempunyai daya lenting atau resiliensi dalam hidupnya. Resiliensi tidak terlepas dari dua pikiran atau mindset. Yang pertama adalah fixed mindset dan growth mindset. Yang kita garis bawahi adalah growth mindset yang harus dapat kita tumbuhkan dalam diri murid. Kesuksesan fixed mindset, saya bisa sukses jika punya bakat, tetapi pikiran yang tumbuh, saya bisa sukses dengan berusaha. Yang satu dengan bakat, tetapi kalau punya pikiran growth atau tumbuh, sukses bisa karena berusaha. Kegagalan fixed mindset, saya menyerah. Growth mindset, saya akan mencoba lagi. Kesulitan fixed mindset, saya tidak bisa. Growth mindset, saya belum bisa. Masalah fixed mindset, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Growth mindset, solusi apa yang bisa saya upayakan? Kritik fixed mindset, saya sakit hati. Growth mindset, terima kasih, saya akan memperbaikinya. Ini adalah perbedaan antara fixed mindset dan growth mindset. Fixed yaitu pikiran yang tetap, growth adalah pikiran yang bertumbuh. Apakah saya fixed mindset atau growth mindset? Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Fix ya, fix. Nomor 2, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Fix. 3, saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Fix. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Ujian menghancurkan resiliensi. Dengan adanya diberi dukungan, maka resiliensi akan tumbuh dalam jiwa murid. Itu perbedaannya apa? Pandangan dan dia apa perbedaannya? Gambarnya sama Bu. Ya, dan dia Iya. apa? Nah, biasanya bisa dipuji sampai diberikan. Ini masalah. Iya. Sama seperti itu. Sama itu. Ya, maka gambarnya itu tidak menunjukkan bahwa ujiannya itu loh. Saya kan juga visual, tapi ya gambar, gitu. Itu kok gitu. Kenapa dipuji dengan resiliensi? Karena dengan diberi pujian maka murid merasa sudah cukup dengan pencapaian apa yang sudah dia miliki selama ini. Lalu bedanya murid 2
Ujian itu biasanya hanya bersifat umum. Tetapi kalau diberi dukungan ini masuk ke psikologis. Spesifik. Hubungan itu lebih spesifik. Ujian memberikan fokus pada orang. Kamu hebat. Tetapi dukungan, kamu sudah bekerja keras. Kamu layak dapat prestasi itu. Orang dewasa sebagai subjek, ibu bapak bangga padamu. Anak sebagai subjek, kamu pasti bangga pada dirimu. Jadi kalau ujian ini subjeknya orang tua, sedangkan dukungan subjeknya adalah anak. Orang dewasa sebagai yang mengontrol. Bapak ibu senang kamu mau dengar nasihat kami. Tetapi kalau dukungan memberikan kepercayaan, ibu bapak percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Fokus pada kesempurnaan hasil. Wah, suaramu merdu sekali. Fokus pada usaha dan progres. Kamu sudah berlatih sangat keras, kamu pasti bisa. Menjadi takut berbuat salah. Kamu memang anak patuh, tidak pernah mengecewakan ibu. Dukungan mendorong keberanian. Semua yang belajar sepeda pasti pernah jatuh. Ayo coba terus. Apakah sensor yang kamu gunakan itu mampu mendeteksi hal-hal tersebut atau tidak? Lalu kalau kita perlu tambahan sensor apa yang kita lakukan untuk mendeteksi benda-benda? Kemudian setelah mereka berpikir bagaimana caranya menambahkan sensor tadi, akhirnya saya beri semangat, motivasi, ayo semangat, kamu bisa melakukannya karena saya tahu kamu mampu mengerjakan. Seperti itu, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Dias. Jadi kita diawali apresiasi terlebih dahulu sebelum kita mengoreksi dan murid tersebut untuk membangkitkan mental atau psikologi anak kita memberikan apresiasi tadi sesuai yang dijelaskan Pak Dias tadi. Terima kasih Pak. Ini ada pendapat yang lain? Pak Busaga, ayo Pak Busaga. Apa contohnya Pak? Ya. Mungkin ya paling dengan apresiasinya terima kasih kamu sudah masuk ke sekolah, sudah mau berangkat walaupun mungkin telat besok saya yakin kamu bisa bangun pagi lagi. Untuk koreksinya, untuk apresiasinya, ayo semangat kamu pasti bisa bangun. Ya, terima kasih. Untuk resiliensi, kata kuncinya yaitu tadi pikiran kita harus tumbuh. Ketika kita gagal terus kita ada pikiran bertumbuh, maka kita akan terus berkembang, bangkit dan akan menyelesaikan tugas itu dengan baik. Ini Bapak Ibu pencapaian yang sudah kita laksanakan SMK Leonan Klaten Konjil Ahmad. Kami sudah melaksanakan kenali potensi dan tumbuhkan resiliensi. Salah satunya dengan kita mendapatkan juara dalam Obade dan Lomba kreasi. kami walaupun sekolah teknik tetapi kami memberikan fasilitas murid-murid yang mempunyai kecerdasan linguistik atau bahasa. Kami sudah menerbitkan buku Pak SDN. Ini isinya tentang karya siswa-siswi SMK Leonan Klaten beserta beberapa bapak ibu guru. Terus setiap pagi kami sudah mempunyai budaya atau pagi dalam rangka PBB
Aku hanya bisa tersenyum. Selamat makan ayah, selamat makan ibu. Makanlah dengan akur dan tertib, walaupun aku sudah bagian di rumah papa. Ini saya tulis puisi surrealisme alam bawah sadar dari hidup tiba-tiba anaknya mati. Nah, ini adalah cita-cita seorang anak yang belum tersampaikan karena kedua orang tuanya tidak dapat membangkitkan tumbuhan residensi daya juang pada anak, tidak ada perhatian. Terima kasih. Kata-kata Bapak luar biasa itu Pak. Ini sekali. Terima kasih. Coba dijelaskan lagi Pak. Silakan. Kalau kita foto baik ya. Foto begitu. Atau nanti saya jadi lawat tuh. Oh iya. Luar biasa. Itu seperti kalimat yang hampir begitu kan. Terima kasih. Ya. Itu yang bisa. Mohon Bapak Ibu berdiri, kita harus berdiri terlebih dahulu. Kita harus berdirinya diganti. Kalau saya bilang dikasih apa, dikasih wow, keren, wow, keren. Gitu ya, nanti dari saya ya. Dikasih apa? Dikasih apa? Dikasih B, dikasih O, kasih D. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Ulangi ya, Bapak Ibu. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih D. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Baik, terima kasih. Terima kasih sebelumnya dan saya ucapkan selamat bertemu dengan saya. Kenapa saya masih pikir biasa bukan nama saya. Kemudian asal saya dari Kapak City, Purwokerto, orang Penang. Ini orang instansi saya sudah dari tahun. Instansi saya SMK Negeri 2 Purwokerto. Ini yang kadang menjadi apa? Ada Purwokerto ada Banyumas. Sama beda? Sama. Kalau Banyumas itu nama kabupatennya, kalau Purwokerto itu nama kotanya. Tapi di Banyumas sendiri ada SMK Negeri 2 Purwokerto, ada SMK Negeri 2 Banyumas. Dan kemudian di bagus itu kebetulan saya sama tapi di SMK juga kemudian kebersamaan saya juga sama PKK dan sekarang tambah di kelas PKK sama jadi apa ya saya keluar Pak ya. Berarti saya kayaknya ada yang nggak keluar terus ini terakhir apa namanya tugas dari BPK Jakarta untuk memonitoring rekan saya fakta ya. Kami nggak punya ya. Saatnya jam ke-9 dimulai.
calon Capasda, calon Mahasiswa daerah. Kita nggak tahu nanti implementasinya kayak apa setelah ini. Nanti kalau jenengan yang dianggap lulus mengimplementasikan kepada sekolah lain atau dari tingkat yang lebih bawah, contohnya SMP, SD ataupun TK ataupun PAUD, implementasi tentang 7 PK. Ya. Tadi sangat luar biasa sudah disampaikan. Waktu saya tahu nggak umum, bingung dan lain-lain, nggak masalah karena sama-sama kita masih belajar. Untuk memahami ini memang lebih banyak hanya praktek. Kalau sekedar kontekstual ya begitu. Jadi seperti tadi di awal yang diajarkan apa yang dipraktekkan langsung ada apa mengenai Potensi. pertanyaan itu bagus. Pusing kalau jawab. Kalau orang jawab pertanyaan itu memang pusing. Kalau sudah terjadi, iya kan? Dan itu tadi pun mohon maaf sebelumnya tadi saya juga biasanya ketika praktek pertanyaannya sama. Pak, ini anak saya begini pada dia itu dari jurusan konsentrasi keahlian masak siapa? Boga. Tapi dia lebih senang di tata busana. Kalau dia suka browsingnya tata busana, bukannya itu. Itu salah satunya dia ternyata nggak minat di situ. Tapi udah 4 tahun 2011 dia main. Suruh nggak lagi yang benar. Pertanyaan kita itu jawabannya ya harus pilih. Iya, artinya sebelum sampai ke tahap itu kita ada namanya sesi konsultasi, ada namanya sesi polarisasi antar ini ya BK, ya orang tua, ya siswa sendiri. Nanti kalau sudah sampai kesepakatan, tinggal pilih mau sesuai dengan bakat kita anak itu atau kita tinggal mengembangkan. Kalau dulu nggak tahu sekolah sini sudah pernah melakukan ada namanya injur peminatan. Jadi ini ada anak salah satu di kota ini pernah melakukan ada salah satu jurusan anak kami itu senangnya di elektro, tapi dia pilih jurusan desain. Pada jam-jam tertentu dia diizinkan untuk mengikuti kegiatan di jurusan elektro. Dulu di sini Pak istilahnya praktek silang. Praktek silang, oh ya. Kalau istilahnya hijau jelas jurusan. Itu memang apa? Tapi untuk penilaiannya tetap di jurusan yang sebenarnya untuk hijaunya ya yang untuk mengembangkan saja. Jadi ada solusi kayak gitu, tapi juga tidak bisa sama. Iya, coba hanya kurikulumnya apa? Gitu. Jadi itu, jadi Bapak Ibu sebenarnya yang kami harapkan dari Pak tadi itu implementasi bagus itu apa yang telah dilakukan Pak di sini, terutama dalam itu bisa di apa namanya? Sebagian sudah disampaikan ya. Apa yang dilakukan Pak tadi disampaikan ke teman-teman juga. Kemudian dari teman-teman itu nanti ada banyak muncul pertanyaan ya sudah juga dari situ suatu waktu ayo Bapak kita kolaborasi. Kalau saya sudah saya praktekkan saya dengan ada jurusan, biasanya jurusan jamnya panjang. Nah, sekali waktu saya minta 2 jam buat kita. Bukan bahasa kita boleh bahasa lainnya bisa. Jurus yang saya terapkan juga disesuaikan dengan bidang ya jurusannya diajarkan namanya apa ini. Nanti sebenarnya secara tidak langsung kita lagi ikut mengimplementasikan ya teman-teman juga. Tapi memang ya untuk kolaborasi. Jadi apa namanya
saya 10 anak dengan usia yang berbeda-beda, dengan yang beda-beda. Jadi semua 10 anak tanggung jawab saya. Apa yang terjadi dia tanggung jawab saya. Sama kalau guru yang lain, betul karena saya tambahan tugas tambahnya, jadi maka jadi dikasih sedikit. Kalau yang biasa ya dikasih 17 karena jumlah siswa dibagi jumlah guru rata. Nah, setiap tanggal 1 kita mengadakan perwalian yang ada perwalian khusus. Itu memang ya pelan-pelan mulai menunjukkan hasil sih, karena memang kita harus sedikit maksa. Jadi tadi saya karena saya apresiasi, kita setelah kita kasih apresiasi dan bagaimana kamu harus berhukum, bagaimana kamu harus mengatakan kebiasaan itu diterapkan dalam perwalian. Ya itu sih Pak ya yang kami pantau ya sejauh ini tinggal gimana sih pelan-pelan ini udah bagus Pak yang masih ngomong ternyata juga calon itu selesai enggak karena nanti suatu waktu kalau menjadi dinyatakan lulus siapa saja yang jualan Indonesia yang lain tugas kami sampai dengan ke yang lain. Gimana daripada kami nanti? Mungkin itu ya dari jurus itu sudah ada suatu waktu kalau memang dimungkinkan di sini sekolah mengizinkan 35 jurus dengan program saya praktekkan terus ada kesempatan dengan ini yang saya lakukan jurus bukan potensi yang seperti ini hasilnya ini kalau bisa boleh. Begitu Bapak Ibu.